Semilir angin bertiup di senja yang membunyi, menandakan hari akan berganti gelap. Waktu terus berjalan tiada henti, sehingga fajar kembali menyingsing di ufuk timur. Demikian pula dengan keberadaan nilai arti sebuah legenda, sebuah kisah yang melegenda seantero dunia, dengan membawa sebuah makna dan nilai, sebuah arti persaudaraan dan kekeluargaan. Di dalam perjalanan sejarahnya, sang legenda telah menorehkan tinta emas di wacana alam raya, telah menapakkan jejak nilai luhur budi pekerti, telah menanamkan akar kebaikan dan kebijakan kepada yang pernah disinggahi. Sang legenda adalah seorang laksamana, seorang panglima besar perang, dan juga seorang filosofis dan agamais. Beliau adalah Laksamana Cheng Ho. Kedatangan komunitas Cina di Indonesia tercatat di dalam sejarah itu 800 tahun sebelum Masehi. Kedatangan duta yang resmi dari Tiongkok itu tahun 700, itu para pedagang dan sebagainya yang datang ke Indonesia. Dan yang resmi oleh pemerintah dinasti Ming itu tahun 1338, waktu Haji Muhammad Cheng Ho diutus oleh kerajaan Raja Ming untuk datang ke menjelajahi di seluruh dunia. Misi Cheng Ho itu dia berjalan di 7 samudra, yang terutama kalau di Indonesia adalah misi dari kerajaan Ming untuk mengaktifkan perdagangan seluruh Asia. Cheng Ho itu keturunan seorang haji. Memang dia sejak kecil Muslim. Jadi dia punya orang tuanya, begitu juga ibunya juga seorang muslimah. Aslinya dari keluarga Islam. Cheng Ho itu dia dilahirkan di Yunan Utara, termasuk makam bapaknya masih ada di daerah Yunan, dan termasuk keturunan dari keluarga Cheng Ho itu semua juga masih Muslim sampai sekarang. Di daerah di sana memang komunitasnya suku adalah suku Hui. Suku Hui itu adalah satu keturunan yang kebanyakan antara suku Han dan orang-orang Persia, orang-orang Gujarat yang sudah menurun tinggal di negara Cina. Kebanyakan mereka sebagai komunitas dagang, tapi mereka juga sudah membangun masjid, tempat ibadah sebagai satu masyarakat Muslim yang di daerah Yunan itu, dan sampai sekarang itu masih bertahan dan berkembang. Nata tilas yang lihat dengan kedatangan Cheng Ho itu, kita bisa lihat dari Vietnam terus ke Laos terus ke mereka ke Thailand,
dan setelah Thailand terus ke Malaka di Malaysia, sampai ke Palembang, terus ada yang lewat ke Pontianak, terus setelah itu ke pulau-pulau Jawa, dan selanjutnya mereka terus ke negara-negara lain. Dari dalam perjalanan perairannya, tapi yang ditinggal natatifnya sekarang adalah para juru pemudi yang sekarang ada di Sampokong. Di sanalah setelah kedatangan Cheng Ho, dan selanjutnya di sana ada masyarakat Muslim yang di daerah Sampokong itu. Karena faktor perjalanan sejarah, akhirnya Sampokong itu sempat juga waktu itu sebagai masjid konon sampai sekarang ini. Mereka membentuk komunitas Muslim, membuat karena kedatangannya kan berapa kali, dan di sini banyak anak buahnya yang bercocok tanam, dan mereka ngajakkan, akhirnya mereka tinggal di sini, mungkin asimilasi melalui perkawinan dengan penduduk setempat. Peralihan sejarah dari keberadaan Cheng Ho dalam konteks masyarakat komunitas Cina Muslim mungkin tidak di tempat Cheng Ho saja, bahwa banyak di daerah itu yang memuncak pada waktu penjajahan VOC. Mereka selalu bertahan untuk menyatukan dengan penduduk asli, dengan adat Jawanya. Kenapa dengan adat Jawa? Maksudnya ya adat Jawa itu adat akulturasi budaya yang ada unsur Hindunya, ada unsur Budanya, dan ada ateisnya, ya kan? Nah, sehingga juga ada unsur-unsur kerajaan mistik dan sebagainya itu. Nah, mereka bertahan dengan itu. Nah, sekarang ya mereka sudah jadi orang-orang Jawa yang mereka kalau diurut-urutkan banyak cerita. Bahasanya juga Cina, ini ada makamnya Cina, itu sudah satu bukti. Sebagai seorang komunitas Muslim Tionghoa, mereka sangat komitmen dengan ke-Tionghoanya dan keislamannya. Memang waktu itu ada penekan dari penjajah bahwa tempat-tempat tertentu itu tidak mungkin bisa berdirikan masjid, karena dari orang Belanda ini selama berpikir untuk melemahkan suatu komunitas, sehingga mereka memang sengaja dibangun kelenteng dan sebagainya. Mereka menyanjung secara positif, mereka menghargai, mereka sangat utang budi pada jasa-jasa Cheng Ho. Sampai sekarang ini siapapun juga penyanjungan terhadap Cheng Ho dengan cara apapun kita terima dengan baik. Termasuk orang-orang Barat sekarang sangat mengakui keberadaan Cheng Ho sebagai pelayar yang begitu bagus.